Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Lutfi Yogi Hidayat dari kelas 11 3. Di sini saya akan membawakan materi naskah video pelajaran PPKN. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan kembali fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang saya akan bawakan hari ini berjudul Harmoni Hak dan Kewajiban Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Kenapa materi ini penting untuk kita bahas bersama? Karena di usia kita yang sekarang kita mulai berinteraksi lebih luas dengan masyarakat. Dan disinilah pemahaman kita akan hak serta kewajiban benar-benar akan diuji. Teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sih hak asasi manusia atau HAM itu? Secara sederhana, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dibeli, juga tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun seringkali lupa bahwa di balik setiap hak selalu ada kewajiban. Kewajiban hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menghormati hak orang lain. Sederhananya, kita tidak bisa menuntut hak kita terpenuhi jika kita sendiri terus-menerus melanggar kewajiban kita dan mengganggu hak orang lain. Nah, yang istimewa dari Indonesia adalah kita memandang HAM tidak secara bebas tanpa batas, melainkan diikat oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita bedah bersama bagaimana Pancasila menjamin HAM itu. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kita untuk memeluk agama dan beribadah, sekaligus mewajibkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan teman-teman kita. Nah, terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki pendapat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengajarkan kita bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditaati atas kepentingan pribadi atau golongan. Hak kita dibatasi oleh semangat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan menjamin hak kita untuk berpendapat dan bersuara, namun dengan cara yang menghargai keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut kita untuk menghargai hak-hak orang lain, suka menolong, dan tidak merugikan kepentingan umum. Sebagai siswa kelas 11, mari kita lihat lingkungan terdekat kita, yaitu sekolah maupun di media sosial. Apakah harmoni ini sudah benar-benar tercipta? Sayangnya kita masih sering melihat terjadinya bullying atau perundungan baik secara langsung maupun di dunia maya. Ketika seseorang melakukan bullying, dia sedang melanggar hak asasi temannya untuk merasa aman dan dihargai. Begitu juga saat kita menyebarkan berita bohong atau hoax, kita sedang menyalahgunakan hak berpendapat kita. Ingat, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Disitulah letak pentingnya kelas 11 3, untuk menjadi pelopor dalam merawat harmoni ini. Teman-teman semua, sebagai kesimpulan, Pancasila sudah memberikan wadah yang sangat indah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tugas kita sekarang sebagai generasi muda bukan hanya menghafal pasal-pasal di buku paket PPKN, melainkan praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal kecil, menghargai perbedaan pendapat, stop bullying, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Saya Lutfi Yogi Hidayat dari kelas 11 3 mengajak kita semua, mari menjadi warga negara yang cerdas, yang tidak hanya menuntut hak tetapi juga bangga menunaikan kewajiban manusia yang harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.